saat ini berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, tidak lupa Tuhan kami berdoa Bapa, buat pelayan-pelayan-Mu Bapa, dari musisi, multimedia, aser, WL, singer. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang mengurapi anak-anak-Mu Bapa dalam melayani Tuhan. Biarlah melalui pelayanan-pelayanan anak-anak-Mu, nama Tuhan boleh diagungkan, nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami percaya Tuhan, Terima kasih. kami semuanya yang melayani Tuhan, melayani dengan sukacita, melayani hati kami angkat. Biarlah kiranya kami pelayan-pelayan-Mu boleh menjadi berkat, boleh menjadi teladan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa pada pagi hari ini buat jemaat-jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan, semangat Tuhan pada pagi hari ini untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang berbeban berat Engkau lepaskan, yang sedih Tuhan Engkau hiburkan. Kami percaya pada pagi hari ini kami semuanya Tuhan diberkati, kami semuanya Tuhan penuh semangat, kami semuanya Tuhan penuh sukacita Bapa. Kau berkati juga Tuhan anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang hendak dalam perjalanan ibadah ke tempat ini Bapa. Biarlah tutup bungkus Tuhan dengan darah-Mu sehingga sampai di sini dengan selamat Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, tidak lupa Tuhan kami berdoa Bapa buat pos GBI Sutomo Tower 1 ini Bapa. Kami rindu Tuhan, jemaat-jemaat, jiwa-jiwa baru Tuhan boleh datang di tempat ini Bapa, untuk Bapa memenuhi kursi-kursi kosong di tempat ini Bapa, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Engkau berkati Tuhan visi dan misi gereja Sutomo Tower ini Bapa. Biarlah Tuhan Kau berkati Tuhan, supaya kami boleh Tuhan pindah ke ruangan yang lebih besar lagi Tuhan. Engkau tambahkan jiwa-jiwa lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan memberkati kami oleh firman-Mu ya Bapa. Biarlah Bapa firman-Mu boleh melawat semua hati kami yang ada di sini Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang berantara, Tuhan yang bekerja di tempat ini Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puja nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom Bapak Ibu. Haleluya. Orang yang diberkati oleh Tuhan datang dengan sukacita. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Berapa banyak kita yang bersukacita mau memuji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Oh. Roh Tuhan tercurah bagi setiap kita, memberkati umat-umat pilihan-Nya. Haleluya. Ku diberi kuasa.
Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang bersuka cita katakan haleluya. Mari bersama-sama dari awal katakan pujian ini. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Haleluya. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi dengan iman katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman yang ada di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Musik yang memuji Tuhan. Kau yang kami sembah, oh Tuhan. Oh, haleluya. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kami berdiri dengan iman Tuhan, dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak. Terpujilah Engkau Tuhan. Dengan bersemangat sekali lagi, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan Yesus. Tuhan nyata dalam setiap hidup kita. Dia tak pernah meninggalkan kita. Mau keadaan kita, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku.
sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti. Kami percaya Tuhan, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Mari bersama-sama dari awal katakan pujian ini. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Kami percaya ku tak pernah sendiri, takkan tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau tak tinggalkanku. Sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku tak akan berhenti. Kami tak akan menyerah Tuhan, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Mari buka kedua tanganku, katakan ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, kami percaya ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau. Percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti. Mari jemaat Tuhan katakan, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti. Dengan sungguh-sungguh ku tak akan pernah
sampai kulihat Kau. Ku percaya mujizat tak nyata, ku takkan berhenti. Kami takkan berhenti percaya Tuhan. Ku takkan berhenti percaya ya Tuhan. Ku takkan berhenti percaya. Haleluya. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Oh ya la 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 basyana la la basye. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Yo ya la la basyana la la bo. Haleluya. Engkau berbukti Tuhan, Engkau penolong dalam kesusahan kami ya Tuhan. Ya kami percaya Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tak sedetik pun Engkau melewatkan setiap kami Tuhan. Engkau yang menyertai kami Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama angkat suara. Mari kita sembah Tuhan. Oh ya la la basyana la bara la bara la bara la bara. Engkau Tuhan yang melawat setiap kami. Engkau Tuhan yang menjawab segala persoalan kami. Tuhan. Oh ya la la bara la bara la bara la basyana la bara la bara la bara la bara. Oh ya la la bara la bara la bara la basyana la bara la bara. Oh Yesus, Engkaulah kemenangan bagi setiap kami. Haleluya. Ya la bara la bara. Roh-Mu tercurah bagi setiap kami ya Tuhan. Bukti Engkau selalu menyertai. Engkau yang memberkati kami. Haleluya. Ya la la basa bara 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 bara. Oh ya la la bara la bara la bara la bara. La bara 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 bara. Ya la la bara. Mari kita undang hadirat Tuhan hadir pada pagi hari ini. Oh, kiranya Tuhan memuaskan setiap kita. Oh ya la bara la bara. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang ke tempat ini Tuhan, kami menaruh hati padamu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau hadir Tuhan bagi kami. Oh ya la bara 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 la bara la bara la bara la basyana la bara la bara. Haleluya. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hidup, Bapa yang kekal bagi kami. Haleluya. Engkau
mari tetap memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Mari angkat semua doa. Haleluya. Oh ya, hanya satu yang kami pandang, hanya Engkau Yesus. Selama hidup kami percaya. Terima kasih. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan, seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan berkat. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Oh, haleluya. Roh Kudus, urapi kami, urapi kami. Hadiratmu hadir di tengah-tengah kami. Oh,
Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, kalau di pagi menjelang siang ini ya Bapa, kami dapat berkumpul bersama-sama. Berkati penggembalaan gereja lokal setempat, berkati Pak Andrew Tobing beserta keluarga istri, dan juga Pak Edward beserta keluarga besar dan seluruh tim support. Pakai wadah ini ya Tuhan. Engkau melihat isi hati mereka ya Bapa. Masih banyak yang harus diproses, banyak hanya diperjuangkan. Tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus ada di hati mereka, yang menjadi roh penolong bagi mereka. Berkati negara kami, Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat TNI Polri dari pusat sampai ke daerah, Bapak Gubernur dan wakilnya, Bapak Wali Kota dan wakilnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapak. Berkati bangsa kami ini, berkati seluruh aparat negara ya Bapa. Menjelang pesta politik di tahun 2024, kami berdoa ya Bapa, kami melepaskan berkat dalam nama Tuhan Yesus atas bangsa ini. Biar segala sesuatu berjalan lancar sesuai dengan rancangan dan rencana-Mu ya Bapa. Berikan kedamaian di seluruh Indonesia, di Provinsi Sumatera Utara, di Kota Medan, di Sumatera Utara. Damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, sukacita yang datang dari Allah Bapa, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memenuhi negara kami. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu, urapi bibir, hati dan pikiran hamba-Mu, sehingga hati kami dapat mendengar, melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Salam semuanya, apa kabar? Yes, silakan duduk. Baik, secara cepat karena waktu ya. Saya akan berbicara apa yang saya katakan, activating the power of Holy Spirit. Nah, kita tahu kita baru merayakan Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus. Tetapi apa makna atau berkat Pentakosta itu bagi kita? Nah, saya akan berbagi kepada Anda supaya kita bisa sama-sama belajar. Oke? Next. Nah, kalau dilihat dari bagian ini, maka kita akan melihat bahwa Pentakosta itu terjadi 10 hari sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Amin. Jadi ada 40 hari dihitung dari waktu dia bangkit dari kubur, 40 hari dia naik ke surga. Sesudah itu ada selisih 10 hari di mana Tuhan menjanjikan seorang penolong. Karena Tuhan tahu bahwa kita tidak sanggup berjalan sendiri dalam dunia ini. Dia mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang kita kenal. Nah, Roh Kudus itu sebenarnya Bapak Ibu, itu sudah ada dalam hati kita oleh karena kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita ketika kita mengaku Tuhan juru selamat dan penolong kami, penolong kita. Di hati kita. Maka itu kita harus jaga hati kita baik-baik. Nanti saya jelaskan kenapa. Tetapi intinya pada hari ke-50, kalau Anda lihat di bawah saya tulis The Great 50 Days of Easter. Atau kadang-kadang orang mengatakan the unforgettable 50 days. 50 hari yang tidak boleh dilupakan. Karena Pentakosta berarti hari yang ke-50. Nah, kenapa Tuhan naik ke surga kita semua tahu. Yang pertama, Tuhan naik ke surga karena menyediakan tempat bagi Anda dan saya. Itu yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kedua, dia mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Dan yang ketiga adalah dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11, para malaikat terheran-heran melihat murid Tuhan Yesus. Mereka semua memandang ke surga. Fokusnya ke surga, bukan kerajaan Allah. Kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran, tentang damai sejahtera,
oleh karena kuasa Roh Kudus. Jadi maksudnya Bapak Ibu, bahwa ketika kita berada di dunia, kita bukannya surga itu tidak bagus, bagus. Tetapi fokus kita harus kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Yaitu firman Tuhan, damai sejahtera, sukacita oleh karena kuasa Roh Kudus. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah itu intinya ya, itu intinya dulu. Nah ketika Tuhan naik ke surga, ya ketika Tuhan naik ke surga, Dia juga memberitahukan kepada kita, nanti 10 hari lagi saya kirim seorang penolong, itu Roh Kudus. Dan yang paling penting, Tuhan Yesus melalui kenaikan ke surga, Ia memberitahukan kepada kita kedatangannya yang kedua kali. Amin. Kalau Tuhan Yesus nggak naik ke surga, nggak ada kedatangannya 2 kali. Betul ya? Itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya lanjutkan. Next, tolong dibantu ya. Oke, jadi apa sih the blessing of the Pentecost? Jadi berkat apa yang kita peroleh dari Pentakosta? Pertama, setiap orang hidup di bawah urapan Roh Kudus. Nanti saya akan ceritakan betapa indahnya kalau Roh Kudus yang ada dalam diri Anda itu benar-benar Anda aktifkan. Nanti saya berikan contoh dari kesaksian ya. Kedua, Roh Kudus yang mentransformasi. Jadi Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu akan mengubah segala sesuatu dari yang tidak baik menjadi baik, baik menjadi lebih baik. Nah, kalau kita ingat 2000 tahun yang lalu, murid-murid Tuhan Yesus itu pada umumnya semua tidak tahu bagaimana berkhotbah. Nanti saya ceritakan ya di slide berikutnya. Kemudian berkat Pentakosta juga mengartikan bahwa iman dan pengharapan kita diteguhkan. Bayangkan, dia bangkit. Selama 40 hari dia berjalan, bertemu dengan murid-muridnya, dengan teman-teman yang membuktikan, saya bangkit loh. Itu meneguhkan iman dan pengharapan kita. Apalagi dia naik ke surga. Sesudah naik ke surga dia mengirimkan seorang penolong. Itu meneguhkan kita bahwa apa yang kita kabarkan, firman Tuhan itu benar adanya. Jadi kita tidak usah takut. Kita hanya menunggu penggenapan hujan akhir. Hujan awal sudah digenapi. Sampai naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, kemudian Roh Kudus memberikan kekuatan yang dinamis. Nah, Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan bukan daya ataupun kuasa biasa-biasa saja. Tapi kuasa yang penuh dinamis. Dinamis istilah katanya dynamite. Ya, kata dinamit itu. Jadi Roh Kudus itu kekuatannya seperti dinamit. Kalau Anda diurapi oleh Roh Kudus, Anda akan melihat perubahan besar-besaran terjadi. 2000 tahun yang lalu, saya lompat saja ya. Kemudian yang kelima, kedatangannya yang kedua kali. Saya lompat ke slide berikutnya. Nah, Anda lihat, Pentakosta, sebelum terjadi Pentakosta, maka para murid Tuhan Yesus itu imannya kurang. Tidak tahu berkhotbah, merasa takut, tidak mengerti rencana Tuhan. Tetapi sesudah Roh Kudus dicurahkan kepada para murid Tuhan Yesus di loteng atas, yang apa yang terjadi? Para murid lebih unity dan beriman. Kenapa? Karena mereka semua di loteng atas itu menunggu bersama-sama. Karena firman Tuhan mengatakan, jangan kemana-mana, tunggu. 10 hari sesudah itu pencurahan Roh Kudus. Sebenarnya berkat dari Pentakosta salah satu adalah unity. Amin, katakan Pak ya. Unity ya. Oke, kemudian para murid diurapi dengan Roh Kudus. Para murid memiliki kuasa untuk mewujudkan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Petrus sekali berkhotbah 3.000 orang. Yang sebelumnya dia tidak bisa berkhotbah. Kemudian para murid Tuhan Yesus bisa berbahasa lain yang selama ini mereka juga tidak ngerti bahasa apa itu. Nah, yang mau saya klarifikasi begini. Kalau 2000 tahun yang lalu, ketika Roh Kudus dicurahkan, terjadi kejadian luar biasa. Amin. Saya juga percaya kejadian yang kita alami pada saat ini, apakah pandemi, apakah teknologi, ya, semua internet based, saya percaya itu bukan mendatangkan kerugian bagi kita, tapi akan mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan kita, ya. Jadi jangan takut ya, jadi jangan tahu, ayo pandemi gitu. Kemudian semua pakai internet, ibu-ibu nggak bisa. Tapi percayalah, ada transformasi kuasa,
melalui Roh Kudus yang memungkinkan kita semua anak-anak Tuhan yang percaya bahwa itu adalah sebagai tahap awal Tuhan membawa kita masuk dalam rencananya. Amin ya. Oke, saya lanjutkan. Next. Nah, Roh Kudus. Apa sih fungsi dari Roh Kudus? Saya berikan satu gambar ini. Ya, when you want to give up, but the Holy Spirit lift you up. Jadi gini, saya tidak mungkiri bahwa kita semua mengalami masalah. Bukan hanya Anda yang mengalami masalah dalam proses, yang berdiri di depan juga. Hamba-hamba Tuhan juga ada pergumulan masing-masing. Tapi saya pegang prinsip ini. When I want to give up, Holy Spirit will lift me up. Maksudnya, ketika kita sudah mau menyerah, ya, gembala Anda mengerti sekali. Ketika saya sudah mau menyerah, Roh Kudus mengangkat saya. Amin. Sehingga saya tampilkan lagi satu, ya, ini mungkin bisa memberkati. The Christian who neglects the Holy Spirit is like a lamp that's not plugged in. Orang-orang percaya yang tidak mengandalkan Roh Kudus atau yang menolak Roh Kudus bagaikan sebuah lampu yang tidak dicok ke sumber listrik. Jadi tidak dicok. Atau pakai contoh lain, Anda memiliki lemari es. Sepanjang lemari es itu tidak dicok ke listrik, lemari es itu tidak berguna. Begitulah anak-anak Tuhan yang tidak mengandalkan Roh Kudus. Secara singkat Bapak Ibu, aktifkan Roh Kudus dalam diri Anda. Nah, apakah Roh Kudus itu? Next. Secara cepat, He is Jesus without boundaries and limitation. Dia adalah pribadi tanpa batas. Kalau saya berikan pengertian, Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri dalam bentuk roh yang ada dalam diri Anda. Bisa dimengerti? Jadi pada awal mulai saya juga bingung ya. Roh Kudus itu gimana? Tapi saya diberikan pengertian. Tiap hari diberikan pengertian. Oh, itu Tuhan dalam bentuk roh yang ada dalam diri Anda. Wow, keren. Luar biasa. Nah, saya lanjutkan. Kemudian tuh dia kudus, dia kekal, maha kuasa, maha hadir dan maha tahu. Ya karena roh Tuhan yang ada dalam diri Anda. Di kitab Yesaya ada 7 manifestasi dari Roh Kudus tersebut. Ya, yaitu ini Yesaya 11:2-3. Dia roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan dan pengetahuan. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau Anda dan saya benar-benar aktifkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, percayalah, kalaupun ada masalah, ada proses, dipenuhi damai sejahtera. Kita akan melewati, menyelesaikan tapi penuh damai sejahtera. Nanti saya akan berikan kesaksian ya. Nah sekarang pertanyaannya, ini yang paling penting. Orang ya kebanyakan mau yang enak-enaknya saja. Nah contoh bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Saya coba membayangkan begini. Dalam pengalaman hidup saya mengalami proses demi proses. Ya, tapi saya percaya Roh Kudus yang dalam diri saya pasti menolong saya, pembela saya. Tetapi kehidupan kita harus digojok habis-habisan oleh Roh Kudus. Nah bagaimana Roh Kudus bekerja? Yang pertama, menerobos, invades. Kalau Anda mengaku, lawatlah Tuhan, ya Roh Kudus lawatlah kami, maka dia akan lawat. Tapi yang pertama dia masuk ke dalam diri kita, dia akan menyerang seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Kita akan diproses dan jangan stop. Ngerti gak maksudnya ya? Dia mau masuk ke dalam diri kita. Biarkan dia, istilah bahasa Medan itu digojlok habis-habisan. Sampai menangis-nangis kita. Segala kelemahan kita dibongkar. Segala kekurangan kita dibongkar. Tapi percayalah, itu mendatangkan kebaikan. Amin. 2000 tahun yang lalu, ketika campur tangan Roh Kudus, seluruh murid Tuhan Yesus berubah ke arah yang lebih baik. Yang kedua, melingkupi envelope itu dari kata envelope, kita akan ditaruh Tuhan dalam satu amplop begitu lebih kurang. Anda bayangkan kita akan dilindungi. Amin ya. Ketiga, dia akan mengajari, instruct, dan dia juga akan mempengaruhi kita, impresses. Mempengaruhinya begini kira-kira. Kadang-kadang kita kan kehidupan kita, kedagingan kita kan masih ada. Betul? Ingin berbuat sesuatu yang mungkin kadang-kadang melenceng, misalnya korupsi. Ada suara mengajari, jangan hambaku. Jangan hambaku. Atau,
nanti Pak Gembala lihat, jangan. Itu maksudnya mengajari ya. Kemudian indwell, dia tinggal di hati kita. Kemudian dia juga akan bernubuat. Dan juga yang paling luar biasa, yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala Pembina kita semalam dalam ibadah Sabtu, bahwa Roh Kudus itu berdoa syafaat untuk Anda dan saya. Wah, luar biasa. Kalau Anda mau mengandalkan Roh Kudus ya. Oke, berikutnya. Bagaimana sikap kita? Sederhana, next. Pertama, hormati dia. Kedua, berikan kebebasan. Yang saya katakan, kalau dia sudah masuk, invade, menerobos, istilah perang, gak ada yang bisa menyetop dia. Segala sesuatu yang akan bongkar di depan Anda. Dan Anda, wah, kami juga mengalami hal yang demikian. Kadang-kadang kita selalu menuntut ya, Tuhan kenapa doa kita gak dijawab, Tuhan kenapa dia begitu, dia diberkati, saya tidak. Roh Kudus akan berbicara kepada Anda. Jangan membandingkan. Itu ada pengalaman begitu Pak, Bapak Ibu. Ya, kami masuk ke pelayanan sepenuh waktu sudah hampir lebih dari 6-7 tahun. Sebelumnya saya di Duna Marketplace. Kedagingan itu masih ada Bapak Ibu. Itu harus dikikis habis. Dan saya melihat, saya menyadari diri saya yang dulu yang cepat emosi misalnya, sekarang sudah berkurang. Saya percaya, Roh Kudus dalam diri saya itu sudah bekerja. Amin. Kadang-kadang kita melihat, sebenarnya dia salah. Dalam teori apapun salah, tapi kita terima juga. Nah itulah dikatakan kerendahan hati. Kita terima urusan dia dengan Tuhan. Misalnya kita ada dengan seseorang, misalnya kita tidak sepakat, mungkin bertengkar dan sebagainya. Dia yang menyebabkan Anda demikian, lepaskan pengampunan. Malah dulu saya ingin berdoa supaya Tuhan mengambil alih dan turut campur tangan, hajar habis-habisan, sampai begitu. Tapi ada suara, hambaku gak salah kamu. Ampuni dia, lepaskan pengampunan. Kuasa pengampunan itu luar biasa. Ada yang orang mengatakan bodoh kali kau, kok kamu ampuni dia. Itu kan bukan urusan kita. Karena Roh Kudus selalu mengajarkan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan nanti mengatakan ada pengerja, Pak Edward, saya permisi tidak melayani. Kenapa? Roh Kudus berbicara kepada saya. Kunci untuk membuktikan, memverifikasi bahwa tidak ada yang bertentangan dengan firman Tuhan yang disampaikan Roh Kudus. Itu pegangan kita saja. Jadi kadang-kadang kalau saya berhadapan, kalau yang demikian saya tahu itu bukan Roh Kudus. Itu roh buatan itu. Dites saja. Oke, saya lanjutkan ya. Banyak, tunggu. Nah, dia sumber segala sesuatu bagi kita. Jadi setiap pagi Bapak Ibu, doa minta lawatan Roh Kudus. Setiap hari, Roh Kudus berikan kami, lawat kami ya Tuhan. Berikan kekuatan yang baru setiap hari. Roh penolong, itu saja. Jangan bosan-bosan, percayalah. Ketika Anda berani dengan iman mengatakan, Roh Kudus lawat kami. Berikan tuntunan, Anda akan lihat pekerjaan Anda akan dimudahkan. Kalaupun ada masalah Bapak Ibu, Anda akan menghadapinya dengan rasa damai. Rasa damai yang dari Tuhan. Nah, saya mengajarkan mata kuliah Theopractical Leadership, yaitu bagaimana menjadi seorang pengusaha Kristen yang diberkati dengan prinsip-prinsip Alkitabiah. Nah, saya percaya setiap pengusaha Kristen harus mendapat untung. Setuju? Dan itu tidak dilarang dalam Alkitab. Abraham pun kaya sekali. Hanya Tuhan menginginkan kita, tujuan kita apa? Motivasi kita apa? Itu yang penting. Ya, jangan memperoleh laba dengan mengorbankan orang lain, kira-kira begitu. Ya. Nah, kalau berdasarkan prinsip Alkitabiah, Anda boleh berusaha, boleh silakan, asal tidak bertentangan firman Tuhan. Tuhan akan memberikan keuntungan bagi Anda melalui usaha Anda. Ditambah, nah ini yang penting, berkat-berkat lainnya yang diberikan oleh Tuhan. Jadi double, satu, keuntungan dari usaha Anda. Kedua, berkat damai sejahtera dan sukacita yang hanya dari Tuhan. Yang mengerti berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, yang terakhir, jangan mendukakan Roh Kudus, ini yang penting. Ya, ketika Anda memiliki Roh Kudus dan Anda mengaku bahwa Anda sudah memiliki Roh Kudus, diurapi Roh Kudus waktu Anda dibaptis misalnya,
Apakah Anda sudah menjadi tuan rumah yang baik? Selama Anda tidak menjadi tuan rumah yang baik, Roh Kudus yang ada dalam diri Anda itu tidak aktif. Nanti setelah kebaktian ini, ketika di rumah, waktu malam melakukan mesbah keluarga, nanti saya akan doakan juga, yaitu aktifkan Roh Kudus. Jadilah tuan rumah yang baik. Kalau Anda menjadi tuan rumah yang baik bagi Roh Kudus, percayalah Roh Kudus akan membawa Anda dari satu kemenangan yang layak. Amin. Nah, apa yang dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus? Maksudnya begini, di dalam Efesus 4:30 yang mendukakan Roh Kudus itu adalah tidak percaya. Anda tidak percaya, itu mendukakan Roh Kudus. Kemudian menyerah kepada natur dosa, berdusta, kemudian kemarahan, percabulan, perzinahan. Bapak Ibu yang saya kasih, sebagai anak-anak Tuhan, pengusaha, Kristen misalnya, pelayan, jangan kotorin tempat tidur Anda. Itu istilah Bapak Gembala Pembina. Jangan, karena Anda mendukakan Roh Kudus. Kalau Anda mendukakan Roh Kudus, nanti baca di 1 Tesalonika 4:17-18. Tuhan paling benci kalau Anda mendukakan Roh Kudus. Berarti, kalau saya ambil contoh seperti tadi, ya, perzinahan, percabulan dan sebagainya. Ayo, mulai hari ini bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apalagi emosi misalnya, ya, emosi ya. Dalam kitab Galatia 5, Anda baca, banyak sikap-sikap yang bertolak belakang dari firman Tuhan. Percabulan, apalagi iri hati, apalagi banyak. Ya. Nah, hal-hal demikian seharusnya tidak ada dalam orang yang memiliki Roh Kudus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saya berikan tips. Setiap kami berdoa mengadakan mesbah keluarga, kami minta urapan Roh Kudus mengurapi seluruh alat panca indera kami. Jadi, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasa, itu dikuduskan, disucikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kalau kadang-kadang ada keinginan, maaf ya Bapak, Ibu, siapa saja, mau melihat film porno misalnya, karena ada urapan Roh Kudus, Anda tidak jadi melihat, misalnya. Itu salah satu contoh. Kemudian makanan. Mungkin ada makanan yang Anda suka, BPK, tapi Anda tidak boleh makan, misalnya. Urapi. Setiap pagi, doa. Roh Kudus akan mengajarin Anda. Anda memimpin Anda sampai kebenaran yang terjadi. Amin. Cukup mengerti ya, kena mendukakan Roh Kudus itu sungguh suatu suatu dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Nah, saya bacakan lebih bagus ya. Karena ini penting sekali ya. Saya bacakan dari ini dia. 1 Tesalonika 4:7-8. Allah membagi kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada Anda, Roh yang kudus. Anda mendukakan Roh Kudus berarti mendukakan Tuhan. Simple. Jadi bagi kita yang sudah melayani, ini adalah suatu proses, tapi percayalah, sepanjang Anda taat, memiliki iman dan pengharapan bersama Tuhan, saya percaya Anda akan diberkati. Oke. Saya lanjutkan, mungkin ini ada 1-2 terakhir. Terakhir. Living in the Spirit versus walking with the Spirit. Sepintas selalu nampaknya sama. Hidup dalam Roh, berjalan dalam Roh Kudus. Sebenarnya itu berbeda. Orang yang hidup dalam Roh Kudus seperti Anda dan saya sudah menerima urapan Roh Kudus ketika dibaptis, itu kita hidup dalam Roh Kudus. Tetapi berjalan dalam Roh Kudus, dengan Roh Kudus belum tentu. We are living in the Spirit, but we are not sure whether we walk with the Spirit. Maksudnya, kita hidup dalam Roh, tapi belum tentu kita berjalan dengan Roh. Halo, bisa dimengerti? Masih banyak keinginan daging. Makanya ketika Anda mengaku bahwa Roh Kudus itu adalah Roh penolong Anda harus mengakui bahwa Tuhanlah fokus tujuan hidup Anda. Segala sesuatu Tuhan, segala sesuatu Tuhan, segala sesuatu Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mungkin karena kami sudah melayani cukup lama,
Ya, jadi kadang-kadang fokus kami semua kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang menggoda kami selalu memikir Tuhan di atas segala sesuatu. Itu walk with the Spirit. Saya live in the life of Spirit. Saya percaya. Tapi belum pasti saya berjalan dengan Roh. Jadi saya mau mengajak kita yang hadir pada saat ini. Mari kita rubah konsep kita. Living in the life Spirit means that we have to live, we have to walk with the Spirit. Jadi kita harus hidup berjalan bersama dengan Roh. Nah, saya akan tutup dengan ayat ini. Saya dapat ayat ini beberapa minggu yang lalu. Bapak Ibu yang saya kasihi, kami di dalam pelayanan menghadapi banyak tantangan. Saya nggak bilangkan tekanan yang negatif, tidak. Memang itu harus kami lalui. Banyak terjadi juga interaksi yang tidak benar. Sehingga saya juga hampir down, hampir jatuh. Hampir memutuskan kanan atau kiri, saya ambil keputusan. Saya berdoa. Ingat yang saya katakan, kalau Roh Kudus berbicara kepada Anda, Dia akan berbicara sesuai firman Tuhan. Dia tidak mengusulkan kepada Anda ambil keputusan yang ekstrim. Tidak akan pernah, percaya saya. Saya bilang, Tuhan, saya menunggu satu tanda lagi. Kalau tanda itu ada, yes, saya akan jalankan. Tapi tahukah apa yang dibicarakan oleh Tuhan? Tuhan mengatakan, jangan. Dalam hati saya, jangan. Nah, saya pegang itu. Lalu saya membuka ayat ini. Sama-sama kita baca ya. Dari Ibrani 12 ayat 2. Oke, 2:1. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa. Saya doa, Tuhan apa artinya? Mau pikul salib enggak? Walaupun bukan salah kamu, pikul salib. Ketika kita siap memikul salib untuk Tuhan, dan kita tahu itu bukan kesalahan kita, maka sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita rasakan. Amin. Ini juga mau saya bagikan kepada Anda. Proses yang mungkin Anda miliki, yang saya miliki, yang saya hadapi, itu akan menumbuhkan karakter kita untuk sama seperti Yesus. Jadi saya dapat suatu apapun yang kita hadapi, masing-masing kita rambut kita hitam Bapak Ibu, tapi masalah yang kita hadapi berbeda. Tapi pesannya sama, pikul salib bersama dengan Tuhan. Jadi lalu saya terrefleksi dengan doa saya. Ya Tuhan, pakai hamba-Mu sesuai dengan rancangan dan rencana-Mu. Betul kan? Nah, ini prosesnya. Kita yang ngomong kok. Betul? Jadi kalau kita mau diproses oleh Tuhan, ingat ayat ini. Pikul salib akan diganti dengan sukacita dan damai sejahtera. Yang mengerti, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Musik saja. Saya mau berdoa untuk kita semua. Mari kita angkat tangan kita. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, pesan-pesan khusus-Mu sudah hamba sampaikan. Ya Roh Kudus, beracaralah
atas pribadi lepas pribadi. Profesi apapun pekerjaan mereka ya Tuhan, Engkau menolong mereka. Urapi mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Menjadi roh penolong bagi mereka. Terobos kehidupan mereka masing-masing. Ubah mereka masing-masing untuk seperti diri-Mu ya Tuhan. Bawa mereka untuk hidup dalam roh. Berjalan bersama dengan roh. Dan kami percaya apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Mu itu digenapi begitu luar biasa. Ajar mereka ya Bapa untuk percaya kepada Roh-Mu yang kudus. Ajar mereka ya Tuhan untuk mengaktifkan Roh Kudus dalam diri mereka. Bapa yang baik, kami serahkan kebaktian demi kebaktian di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Berkati seluruh pelayanan para hamba-hamba-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kebaktian jam 4 nanti sore. Kami mohon ya Bapa, hadirat-Mu hadir. Menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan warta sepanjang minggu ini. Ibadah Raya GBI Stomo Tower dilaksanakan sebanyak 2 sesi, yaitu pukul 11 dan pukul 4 sore di tempat ini. Kiranya Bapak Ibu boleh datang kembali minggu depan dengan membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Yang kedua, hari Jumat ini akan diadakan FA di tempat ini pukul 6.30 sore. Kiranya bagi Bapak Ibu yang belum memiliki FA, boleh bersama-sama kita datang ke tempat ini, kita akan beribadah FA, kita digembalakan lebih lagi. Dan juga bagi anak-anak muda yang rindu untuk melayani, boleh bersama-sama bergabung dengan kami di Departemen Musik untuk datang training setiap hari Jumat jam 3 sore di tempat ini. Puji nama Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada pagi siang hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah kita dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur Bapa. Pada siang hari ini kami sudah diberkati oleh firman-Mu Tuhan, oleh hamba-Mu Pak Pendeta Kusman Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati pendeta kami ini ya Bapa. Berkati keluarganya Bapa, berkati pelayanannya Bapa, berkati kesehatannya Bapa. Tutup bungkus Tuhan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sungguh luar biasa pada siang hari ini. Biarlah Tuhan menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Kami Tuhan mau berjalan Tuhan dengan Roh Kudus Bapa, supaya kami boleh tahu Tuhan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau pikul salib Bapa, karena kami percaya Tuhan ketika kami pikul salib, kami akan diberkati, kami akan bersuka cita. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami juga Bapa berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin gereja kami ya Bapa. Pastor Niko, Pastor Bambang, Pastor Edi, dan juga gembala kami di sini ya Tuhan. Pastor Andrew. Biarlah kiranya Tuhan tutup bungkus Tuhan pemimpin kami oleh kuasa darah Yesus. Tuhan yang memberkati setiap visi dan misi daripada Tuhan gereja kami Tuhan. Kau lindungi mereka Tuhan, guna Tuhan memperluas kerajaan surga di bumi ini Tuhan. Biarlah perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus menjadi milik pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-jemaat yang sudah datang di tempat ini Bapa. Engkau berkati Tuhan suami istri Bapa, supaya tetap Tuhan hidup dalam unity Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan orang tua terhadap anaknya Tuhan. Biarlah Tuhan orang tua semakin Tuhan berikan kesabaran Bapa untuk mengajar Tuhan anak-anaknya Tuhan. Engkau berkati anak-anak terhadap orang tua. Anak-anak semakin
Kami berdoa juga Tuhan buat muda-mudi di tempat ini Bapak. Biarlah Tuhan Engkau yang mengajari, Engkau yang memimpin Tuhan apa keinginan mereka Bapak. Kami percaya Tuhan muda-mudi di tempat ini menjadi pemimpin-pemimpin masa depan Bapak. Engkau berkati Tuhan setiap usaha daripada jemaat-jemaat di tempat ini Bapak. Engkau buat berhasil Bapak usahanya Bapak, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat pos PIGBI Sutomo Tower ini Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya jiwa-jiwa banyak diselamatkan di tempat ini. Jiwa-jiwa hadir di tempat ini. Bahkan 100.000 orang boleh berbondong-bondong datang ke tempat ini Bapak. Sehingga Tuhan kami boleh pindah Tuhan ke lantai atas, ke tempat yang lebih besar Tuhan. Kami percaya itu semua guna Tuhan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak, tidak lupa kami berdoa Tuhan buat kedamaian Tuhan di dunia ini, di seluruh dunia Bapak pada saat ini Bapak. Biarlah kiranya Tuhan Kau berkati negara, setiap negara Bapak yang dimana sedang mengalami inflasi Bapak, kenaikan harga Bapak akibat dari perang Bapak antara Ukraina dan Rusia ya Bapak. Tuhan, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan. Kami melihat kedamaian terjadi antara Rusia dan Ukraina Bapak. Kami percaya Tuhan, kami melihat Bapak perang ini berhenti Tuhan, sehingga Tuhan banyak Tuhan semuanya diselamatkan Bapak, para pengungsi-pengungsi Bapak. Tidak ada lagi kemiskinan Bapak akibat dari perang ini Bapak. Tidak ada lagi kelaparan Tuhan akibat dari perang ini Bapak. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai Tuhan negara demi negara Bapak untuk melalui setiap ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Bapak, kami bersyukur juga Tuhan kami sudah melalui Bapak COVID-19 Bapak. Biarlah kiranya Tuhan Engkau tetap menjagai kami Tuhan. Kau bebaskan kami dari segala virus-virus Bapak. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa Tuhan buat Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberi kedamaian buat Indonesia Bapak. Engkau berkati Tuhan presiden kami, wakil presiden kami, gubernur kami, wakil gubernur kami, wali kota kami. Biarlah semuanya bungkus Tuhan dalam pengasihan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang boleh bekerja Tuhan di dalam pemerintahan kami ya Bapak. Terima kasih Yesus. Engkau jagain negara kami, kota kami, Indonesia yang kami cintai ini Bapak. Di mana di tahun politik ini banyak Tuhan yang mencoba memecah belah negara kami Tuhan. Politik identitas Bapak, memecah belah Tuhan suku antar suku, memecah belah agama antar agama Tuhan. Tuhan, tutup bungkus Tuhan negara kami ini, kota kami ini dengan kuasa darah Yesus. Berikan kedamaian Tuhan di negara kami ini. Terima kasih Yesus. Bapak, kami rindu, kami berdoa buat kotamu ya Bapak. Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Biarlah damai sejahtera menjadi milik kotamu ya Bapak. Terima kasih Yesus. Tidak lupa kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat kami semuanya jemaat-Mu yang akan memberikan persembahan Bapak. Memberikan persepuluhan Bapak. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan. Berlipat lipat kali ganda Bapak. Biarlah Tuhan yang memberkati semua usaha kami. Dan kami juga Tuhan percaya persembahan ini hanya guna kemuliaan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Sebelum kami pulang kami rindu menerima berkat-Nya Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, arahkan hati dan wajah ke surga. Terimalah berkat dari surga, damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal memenuhi hati dan pikiranmu. Berkat Tuhan yang melimpah yang akan menyertai engkau melalui hari ini, besok sampai mara datang, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya
sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat memberikan kotak yang tersedia di pintu keluar. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan